Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto. Dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Poni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PD Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan. Tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan ya? PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar, kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita betul hancur-hancuran. Mas Bomin, Anda sempat bilang bahwa jangan gertak sambal. Kalau memang punya bukti, ya silakan disampaikan. Apakah menurut Anda hari ini bisa belak-belakan, Pak Hasto? Justru saya berharap begitu. Justru rangkaian itu kan boleh diterangkan apapun. Dalam berita acara pemeriksaan itu kan ada yang ditambahkan, ada. Saya pernah kok diperiksa di kepolisian Polres Jakarta Selatan itu atas laporan pencemaran nama baik sebuah proyek Bank Dunia di Jambi itu. Justru penjelasan itu saya lebih panjang. Pemeriksaan itu sampai jam 1, tapi tambahan yang menyangkut proyek tersebut dan seluruh data yang terkait itu saya berikan sampai maghrib gitu. Dan itu boleh-boleh saja gitu sebenarnya. Relevansinya apakah ada atau tidak ada? Menurut saya ada, karena ini rangkaian, misalnya kegiatan ini rangkaiannya ini, rangkaian proyek ini yang lain apa, seperti apa, sehingga menjelaskan bentuk proyek oleh Bank Dunia itu seperti apa misalnya gitu. Jadi saya berharap Pak Hasto buka-bukaan ini apa yang ada yang disampaikan termasuk di Pak Bukoni misalnya dibuka aja di dalam BAP itu keseluruhan boleh kok. Jadi menurut saya malah itu saya tunggu betul sehingga nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang lain yang sedang ditangani KPK itu kan bisa saya jadikan bahan untuk gugat pra peradilan, misalnya dugaan-dugaan korupsi yang pernah saya laporkan ada beberapa misalnya begitu. Nah, saya berharap itu ada penambahan dari Pak Hasto itu. Saya menunggu karena levelnya katanya bom nuklir. Kalau enggak itu Watergate itu. Kalau Watergate mungkin masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang kurang paham lah. Tapi kita paham. Itu kan skandal di Amerika, Presiden Nixon yang diduga menyadap lawan politiknya dan terbongkar oleh wartawan. Jadi ini menurut saya sesuatu yang saya tunggu-tunggu bahkan begitu. Karena dengan demikian ini pemberantasan korupsi makin bagus dan saya memahami Pak Hasto itu kan 10 tahun ada di kekuasaan. Jadi menurut saya itu bukan gertak sambal aja sebenarnya, tapi tolong dibuka sekarang gitu. Jadi ini bisa simultan dan itu adalah bagian dari sumbangan Pak Hasto dalam rangka juga menyumbang negara untuk memberantas korupsi gitu. Jadi apa yang beliau tahu dibuka aja dan itu videonya juga dibuka aja dan kalau toh itu misalnya ada yang menyangkut seseorang ya diinisial supaya tidak pencemaran nama baik, tapi saya paham sehingga saya akan mengolahnya. Justru saya menunggu dengan berdebar-debar sebenarnya apa yang mau dibuka Pak Hasto ini. Makasih. Gampang saja mengukur apakah hari ini Pak Hasto belak-belakan menyampaikan alat bukti tambahan, dokumen dan lain sebagaimana disampaikan sebelumnya ya atau tidak. Kita lihat dari durasi pemeriksaannya nanti. Kalau misalnya durasi pemeriksaannya cepat, misalnya jam-jam. Kalau sudah selesai, artinya hari ini KPK tidak ada eksplorasi alat bukti baru. Kayak sebagaimana yang disampaikan Pak Hasto akan menyampaikan bukti dokumen, skandal besar, kasus-kasus korupsi big fish, bagaimana yang disampaikan lah ada dokumen disimpan di Rusia. Dan lain-lain. Tapi kalau nanti sampai malam nih, itu mungkin dibongkar. Karena pastinya penyidikan pasti akan menuangkan semua keterangan beliau, alat buktinya harus disita, karena harus proper, Pak. Jadi harus betul-betul proses pengalihan alat bukti yang disampaikan oleh tersangka ke KPK itu harus dengan
surat penyitaan, harus ada BA-nya, berita acaranya, terus harus dibunyikan juga dokumen-dokumen tersebut satu persatu harus dibunyikan, disampaikan sama Pak Hasto dan diketik ulang semua. Jadi itu bisa mengambil waktu, mungkin bisa, itu yang kadang-kadang membuat lama pemeriksaan ini ya. Sering bertanya kenapa kok bisa sampai malam atau bisa 10 jam, 12 jam pemeriksaan. Tapi kalau misalnya nanti jam 2, jam 3 selesai, artinya ya sudah selesai. Tidak ada alat Bantahan bukti baru ataupun alat bukti baru ya. Ya. Oke. Tapi kalau soal bantah-membantah, saya pikir mungkin forumnya nggak di sini kali ya. Penyidik pasti akan main soft nih, Pak Mario. Jadi saya ya tahulah. Ya. Kita strategi penyidikan, proses bantah-membantahannya pasti akan adanya di pengadilan. Ya. Jadi kalau di proses penyidikan itu sudah harusnya sudah smooth aja. Sudah apa yang disampaikan, karena tersangka kan memiliki hak untuk menyangkal ya. Jadi dia memang kesaksiannya itu tidak masuk di dalam apa ya, dia punya hak untuk menyangkal tadi, tapi nggak masalah gitu loh. Oke. Ini terakhir Mas, bagaimana akhirnya kita bisa mengatakan atau melepaskan nuansa politis yang begitu kental dalam proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Apa yang harus dilakukan KPK sehingga bisa memutus persepsi orang soal politis itu? Diselesaikan secepatnya. Hari ini harus ditahan. Oke, hari ini harus ditahan berarti 20 hari penahanan 20 plus 40, lalu selesaikan, limpah ke pengadilan. Saya pikir akan selesai. Polemik ini harus diselesaikan sesegera mungkin, dan satu-satunya cara menyelesaikan polemik ini by law sesuai dengan koridor hukum ya segera melakukan proses hukumnya harus segera dieksekusi. Maksudnya terus lanjut penahanan lalu di pelimpahan ke pengadilan, proses di pengadilan nanti penuntut KPK yang akan menggelar alat bukti, menyampaikan dan melakukan dakwaan lalu tuntutan, lalu hakim memutuskan, lalu bola sudah bukan di KPK lagi, Mas Mario. Jadi sudah di PN, nanti di MA atau kasasi dan lain-lain. Jadi KPK harus sesegera mungkin menyelesaikan perkara ini agar opini publik itu tidak semakin tenggelam di dalam politisasi, ada oposisi atau ada anasir-anasir lain di luar hukum terkait dengan perkara ini. Jadi selesaikan saja langsung dengan penahanan. Langsung selesaikan, ditahan, limpahkan ke pengadilan, dimulai proses dakwaan, penuntutan, selesai.